Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, masuk ke materi bonus, materi create product. Tadi saya akan menjelaskan kepada Anda cara membuat produk sendiri. Jadi nggak harus dropship lagi atau menjadi reseller. Bahkan di sini Anda akan bisa merekrut banyak reseller dengan produk sendiri yang udah Anda bikin. Jadi ada dua teknik yang akan saya ajarkan, yaitu satu adalah remin, istilah remin ya, ini istilah saya sendiri. Lalu yang kedua adalah redor. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan ini dulu, remin. Remin adalah caranya ini membuat produk. Remin itu adalah membuat produk yang diproduksi sendiri dengan modal minimalis, lalu dijual maksimalis, ya. Paham ya? Jadi di sini saya akan ajarkan pada Anda cara membuat produk yang diproduksi sendiri ya, diproduksi sendiri dengan modal minimalis lalu dijual maksimalis. Nah, istilah remin itu ambil dari sini, remin. Jadi dengan modal minimalis lalu dijual maksimalis ya. Ada dua ya, ada dua kriteria produk yang akan kita bikin, produk ketertarikan sama produk kebutuhan. Jadi tentang pengertian produk ketertarikan atau produk tipe kebutuhan bisa Anda lihat di video sebelumnya ya. Akan saya langsungkan aja. Misal kita membuat produk ketertarikan itu misal jilbab atau jajanan seperti ini nih. Ini yang akan saya jelaskan, yang mau saya jelaskan ya. Saya kasih gambarnya aja. Sepatu, sandal, yang tertarikan lah ya. Dan lain-lain. Jadi akan saya jelaskan bagaimana cara membuatnya. Ada ini kerangka-kerangka besarnya ya. Anda bisa variasi cara-caranya, tapi gambarannya seperti ini. Ini sudah saya praktekkan ya dalam membuat jilbab monokrom ini. Dulu mahir banget, pernah awal tahun kemarin lah. Itu lagi ngetren banget nih jilbabnya seperti ini ya. Saya bermain di situ, membuat jilbab sendiri ya, jahit sendiri. Bagaimana caranya ya? Caranya seperti ini. Kalau misal Anda belum menemukan produk ya, cari idenya, ide produk. Cari produk caranya ya sudah saya jelaskan juga di video sebelumnya ya, tentang riset produk untuk membuat produk ketertarikan yang marketable. Jadi yang oke, yang udah terbukti diterima di pasar market ya, terutama di online. Jadi cari ide produk dulu ya. Lalu cari info bahan dan cara bikinnya ya, tentu saja ya. Misal ini ya, makanan keripik-keripik seperti ini, atau jilbab atau sepatu atau sendal. Lalu cari bahannya. Kalau Anda udah menemukan sendal baju jenis apa yang marketable, atau sepatu yang bagaimana, atau sendal yang temanya apa, misal sendal lucu atau sendal apa, atau sepatu bisa loncat sendiri atau gimana lah ya. Itu Anda cari bahannya. Kalau Anda pengen membuat seperti ini ya, seperti ini saya mau bikin keripik, keripik yang unik, keripik buah seperti ini misalnya, atau ini jilbab. Oh, ini kalau Anda menjualkan sekarang jilbab ini ya udah nggak laku sekarang, soalnya ini trennya udah hilang. Saya juga udah berhenti jualan ini karena trennya udah hilang ya. Cari info bahan dan cara bikinnya ya, seperti ini ya. Saya mencari bahan ini monokrom, di mana saya menemukan di kulakan kain ya, kulakan kain, tentang kain monokrom ini ya, yang motifnya seperti ini. Nah, lalu cara bikinnya bagaimana? Nah, lalu saya lihat mereka-mereka yang memakai itu cuma bahannya segi 4, potong segi 4 aja tuh. Segi 4 jadi ukuran berapa ya? Ini nih website saya. Nah, ini website saya, Fansbox saya ya. Nah, ini kan simpel banget ini. Tuh. Ini saya udah mempunyai banyak reseller, tapi ya sekarang udah nggak lagi jalan ya, soalnya udah trennya udah hilang. Jadi peminatnya juga, pasarnya juga udah sepi. Nah, seperti ini, simpel kan nih. Ini istri saya. Nih modelnya seperti ini. Tuh. Ini saya foto bahannya tuh dari toko kain itu, kulakan kain foto. Belum ada jilbabnya. Jadi saya kasih kode ya.
Tuh kode yang nge-lag banyak sekali. Jadi reseller kan ongkir kirim dulu uh, puluhan juta bisa gampang didapat istri saya ini. Nah, saya membantu menjualkan lewat lewat itu ya, iklan Facebook. Nah, jadi untuk mencari trafficnya ya Anda pelajari lagi di video tentang FBS atau SEO ya. Nah, ini kalau ketertarikan ya lewat SEO aja, lewat FBS maaf. Nah, ini saya menjelaskan cara membikinnya aja. Nah, seperti ini ya. Tuh, mudah. Tuh, saya udah mempraktekkan untuk teknik ini, ya. Nah, nanti akan saya ajarkan juga teknik cara mencari reseller ya, yang gampang ya, dan cara membina reseller ya. Oke. Lalu berikutnya adalah setelah mencari bahan, info bahan, mau didapat dari mana misalnya, bahannya apa, lalu spesifikasinya gimana, lalu cara bikinnya gimana, seperti ini. Kalau bikin keripik ya, keripik seperti ini bahannya apa ya, buah ya, seperti itu. Dicari aja info di Google aja lah kalau Anda bingung. Nah, lalu cara bikinnya bagaimana, YouTube ada tuh cara bikin keripik-keripik seperti ini ya. Kalau misal Anda bikin keripik buah ya boleh, itu mungkin masih trennya masih jalan sampai sampai lama lah. Soalnya itu produk makanan apalagi buah-buahan ya. Nah, seperti ini. Ini saya contohkan, ini bukan punya saya, ini punya orang lain ya. Nah, ini punya ini pernah saya lakukan ya, jilbab. Lalu berikutnya adalah cari setelah Anda mendapatkan bahan apa yang bahan untuk bikin ini tuh apa, lalu cari tempatnya, info tempatnya, kulakannya di mana. Kalau Anda dekat pasar bahan ya itu malah lebih beruntung ya. Kalau Anda jauh, misalnya Anda di tempat terpencil, ya mau nggak mau Anda harus kulak banyak sekali langsung jebret ya, biar ongkos kirimnya juga bisa hemat, sekali beli langsung banyak ya. Atau Anda ambil sendiri, ambil kulak terus ambil sendiri, ambil bahannya banyak sekalian. Lalu yang paling murah ya, cari yang paling murah, berkualitas, lalu ready terus ya. Soalnya kalau cuma dong-dongan gitu ya, yang jual bahan itu kadang-kadang aja repot. Soalnya ketika jualan Anda itu meningkat, lalu produksi Anda berhenti, ya di situ Anda merasa sedih ya, ya udah bingung dirinya ya. Jadi harus ready terus. Oke. Selanjutnya ketika Anda udah mempunyai bahan, udah mempunyai info bahan, lalu cara bikinnya juga udah paham, lalu diolah sendiri. Ketika itu saya belum ada mesin jahit ya. Ini jahitnya cuma simple kok. Jahit standar sama jahit neci. Ya, ya kayak obras gitulah, tapi neci. Yang ketika itu belum ada mesin neci, saya jahitkan di tempat neci ya. Nah, itu setelah saya hitung-hitung produksi sama sampai jadilah ke selisih margin harga jual itu lumayan. Jadi ketika nanti saya kepikiran menjual kodi-kodian itu faktor kalinya dapat banyak ya. Apalagi rencana juga dapat reseller banyak sekali, ratusan ya. Itu alhamdulillah tuh kencang-kencang sekali tuh. Nah, seperti ini. Oke. Ulah sendiri atau dengan karyawan. Kalau Anda udah kewalahan ngolah sendiri ya rekrut karyawan ya. Atau bisa kerjasama ya, seperti tadi saya jahitkan neci di tempat orang ya. Ketika ada modal saya beli mesin jahit, lalu beli lagi. Kalau mesin jahitnya kewalahan satu, beli lagi, seperti itu ya. Oke. Kerjasama untuk produksinya. Pertama kalau Anda belum ada modal ya, kalau misal seperti ini ya, produksinya ini belum membutuhkan banyak karyawan ya, kalau misal bahan pangan makanan seperti ini ya. Itu lalu ketika udah jadi dikasih branding ya, seperti itu. Saya simpel kok brandingnya, Lucy Jilbab ya, produsen supplier jilbab ya kan. Nah, seperti itu branding. Nah, ini belum kuat banget branding saya, cuma belum ada websitenya juga, cuma modal Facebook ya, Facebook dapat puluhan juta. Nah, oke. Seperti itu mudah ya. Ketika Anda ingin membuat produk, tentukan ide produknya dulu, jangan ujuk-ujuk bikin
tapi pasarnya itu belum ngerti marketable itu produk marketable atau belum ya. Jadi pertama ini urutannya ya, cari ide produk, pastikan itu memang produk itu banyak dicari ya, juga trennya itu masih ada seperti itu. Nah setelah di branding ya, dibikin terus di branding, nah di marketing gimana biar harga jual Anda itu bisa tinggi, jadi bisa ambil margin tinggi, soalnya dengan margin tinggi Anda akan kepotong untuk membayar reseller. Nah, di mana reseller itu juga pasti membutuhkan margin yang nggak sedikit ya. Jadi pastikan Anda mempunyai branding dan merek yang bisa menunjang bagaimana produk itu bisa dijual harga tinggi. Itu ada di materi lain, nanti saya jelaskannya. Saatnya setelah itu Anda launching ya. Fokus ke sini, ini PR Anda nih. Nah, nih. Ketika Anda sudah mendapatkan produk ya seperti ini semuanya lah. Lalu bikin sampai dapat ya ini ya. Dimerkin di sana, nah tuh diulik-ulikin brandingnya ya. Nanti di materi selanjutnya saya bahas. Oke. Lalu untuk tipe kebutuhan ya, ini kan tipe ketertarikan. Beda kalau misal kita akan bikin produk tipe kebutuhan, di mana ini sangat berkaitan dengan obat-obatan herbal ya. Jadi mereka yang membutuhkan meredakan sakitnya mereka ya, atau membutuhkan untuk tambah cantik ya, membutuhkan untuk solusi masalah yang bisa bebas hutang ya, dan lain-lain. Nah seperti ini produknya ya. Nah skincare itu buat menghangatkan tuh ya. Ya terus ini obat penumbuh rambut. Nah, ini cara bikinnya gimana? Tapi kalau anda memang berjiwa bermental pengusaha ya, pebisnis ya, pasti berpikiran lebih baik bekerja sendiri daripada bekerja untuk orang lain ya, seperti itu ya. Lebih ini harus ada mental seperti itu. Oke, di sini saya akan jelaskan bagaimana cara membuat tipe kebutuhan ya, seperti ini. Misal caranya adalah, nah ini cek di Excel. Nah cek di Excel ini ada panduannya. Nah ini kan pastikan Anda udah melisting ya, mengumpulkan banyak masalah-masalah yang biasa ditemui dialami banyak orang ya. Nah seperti ini, misal masalah kesehatan, finansial ya, kecantikan, dalam bidang pendidikan. Ini kategori ini harus Anda pahami. Jadi di listing, di kelompok-kelompokkan dulu masalahnya apa aja. Lalu setelah itu bagian masalahnya Anda kelompokkan lagi. Kesehatan pun banyak sekali. Anda lihat, diperhatikan aja dulu dari rambut sampai ujung kaki. Pasti ada suatu masalah tuh ya. Nah, spesifik masalahnya misal ya, ini rambutnya botak misalnya, rontok ya, rontok atau botak ya, kayak paknya itu loh tadi. Nah seperti ini bapaknya. Nah ini seperti ini ya. Misal kepala, misal vertigo ya, vertigo, mata apalah seperti itu ya. Hidung nih obat tetes mata seperti itu mulut. Nah seperti itu, ini hutang, solusi bebas hutang. Kan orang yang berhutang misal ya, solusinya di sini. Ini hutang misalnya, solusinya solusi bebas hutang. Nah seperti itu. Lalu cari ke sini masalahnya. Misalnya ini untuk kecantikan, bagian masalahnya apa? Nah, kulit mukanya, spesifik masalahnya kusam misalnya. Solusi masalahnya krim pemutih ya, begitu ya. Nah ini sama kulit tubuh kusam, gelap kusam ya, kusam udara, penggede, penguat, pengencang seperti itu ya. Krim ini juga krim sama apa ya, seperti itu. Pendidikan, misal pendidikan untuk anak ya, pendidikan untuk anak misal apa bagian permasalahannya,
masalahnya. Aduh, saya mau bermasalah untuk menentukan masalah bagian masalah. Ya, seperti itu ya. Transportasi. Nah, ini coba di kelompokkan Anda sendiri ya. Jadi untuk tipe kebutuhan ini artinya adalah menjual solusi permasalahan orang. Nah, banyakkan orang, masalahkan orang banyak. Nah, banyak. Nah, ini bisa disebut juga seperti itu. Menjual solusi permasalahan orang banyak. Nah, itu ya. Ada kelompok-kelompokan, masalahnya apa aja kelompokan, lalu dispesifikasi lagi bagian permasalahan untuk kesehatan itu apa aja, urutin, lalu spesifik masalahnya itu rambut ya, rambut rontok atau rambut uban ya, solusi masalahnya obat penumbuh rambut. Nah, seperti itu ya. Vertigo, obat pereda vertigo ya, atau penyembuh vertigo ya, seperti itu ya. Nah, dengan produknya Anda pemutih ya. Nah, produknya juga berbeda. Di sini ketika Anda sudah menemukan solusi masalahnya ya, Anda harus berpikir produk yang akan saya jual ini apa ya, ini ya. Nah, solusinya kan ini. Misal obat solusi masalahnya penumbuh rambut misalnya, ini ya, jadi obat ya, obat atau krim ya. Obatnya krim ini, atau apa tadi? Ini punya orang ya. Tonik ya, cairan ya, cairan, krim atau cairan. Ya, cairan. Ini obat lagi, ini misal bebas utang ya. Nah, ini ada buku panduan, buku ya, buku atau e-book lah ya. Itu elektronik buku. Nah, pemutih ya, krimnya. Nah, ini semuanya banyak. Jadi ketika Anda udah mengetahui permasalahan yang kira-kira alami banyak orang ya, ketika itu juga Anda akan mempunyai banyak produk ya di sini ya. Nah, produk. Oke, paham ya? Untuk membuat produk itu simple. Jadi untuk satu teknik ini aja udah Anda pasti mempunyai banyak produk ya. Itu. Lanjut ke sini. Caranya cek di Excel ya, tadi ya, seperti itu ya. Temukan permasalahannya ya. Lalu permasalahan dikelompokkan menjadi lebih spesifik ya, seperti itu ya. Spesifik, lalu cari solusinya, lalu pikirkan ide produk itu menjadi solusi. Oke. Nah, di sini bagaimana cara mengetahui produk itu akan laku di pasaran ya, banyak dicari di pasaran. Sebenarnya ini udah saya jelaskan juga ya, untuk mengetahui produk itu masih ngetren atau belum. Nah, ini ya, misalnya seperti ini. Nah, caranya ngeceknya di sini, Google Trend. Nah, ini tools dari Google sendiri. Jadi untuk mengetahui produk itu masih ngetren di online atau belum, udah ngetren di online atau enggak ya. Nah, Google Trend seperti ini. Misal, ini Indonesia ya. Indonesia mana? Kok nggak ada Indonesia? Ketik aja dulu. Bebas utang ya. Sisi. Nah, rontok rambut. Rambut, rontok. Nah, ini masalahnya orang. Caranya seperti itu. Anda cek dulu sebelum Anda menentukan produk apa yang harus dijual, cek dulu permasalahan orang. Ketika orang mencari solusi di online, ketika itu juga Anda menyiapkan produknya untuk dijual ya. Jadi
itu. Pas mana ini? 12 bulan terakhir Indonesia ya. Indonesia. Nah, ini Indonesia ada. Tuh, rambut rontok. Rambut rontok. Tuh, rambut rontok ya. Lumayan tuh. Tuh, dari Papua. Banyak nyari Papua tuh rambutnya pada rontok situ. Bali, Kepulauan Riau, Kalimantan Selatan ya. Tuh, sampo paling banter tuh sampo penumbuh rambut tuh kan. Sampo topiknya seperti itu. Oke. Mentok. Nah, besok kotanya mau ke apa aja. Papua, Denpasar ya, Denpasar orang Bali. Rambutnya pada rontok atau ini kebacanya adalah banyak orang yang ngetikan mencari solusi tentang rambut rontok itu lebih banyak orang yang berada di Denpasar. Ketika itu Google membaca seperti itu. Jadi orang online yang di Denpasar itu banyak mencari tentang solusi untuk rambut rontok. Nah, ini nanti bisa Anda pasarkan jual penumbuh rambut di Denpasar. Itu akan kena langsung nanti. Itu ada di materi SEO ya. Bagaimana cara menjualnya. Untuk kebutuhan itu memang cari di SEO. Oke. Seperti itu. Ini masih banyak ya. Nah, oke ya. Cari kepopuleran dengan Google Trends. Oke. Maka solusi itu banyak dicari orang di Google atau enggak. Oke, misalnya. Nah, caranya bagaimana? Nah, seperti ini caranya bagaimana ya? Seperti tadi untuk membuat produk ketertarikan adalah seperti ini. Lalu untuk tipe kebutuhan caranya agak berbeda, dikit sama tapi agak berbeda ya. Bagaimana cara mengcreate produknya? Cari info solusi permasalahannya dicari. Kalau obat sakit gigi, misal obat gigi ya, ini gigi ya. Ini saya mencontohkan ya, langsung aja ke sini, misal gigi. Nah, ini sakit gigi, obat sakit gigi. Nah, kan. Ini sakit gigi misalnya. Nah, paling banter mana? Paling banyak dicari mana? Obat sakit gigi ternyata. Di kota manakah sakit gigi yang banyak dicari? Jreng-jreng mana ya? Tuh. Cara memanjangkan rambut rontok. Oh, kok rambut. Mana ya? Seperti itu ya. Nah, misalnya saya hapus saja. Hapus. Remove. Kota mana yang paling banyak? Nah, Papua. Papua banyak terus ya. Nah, Makassar ya, seperti itu. Ini akan saya targetkan nantinya. Ya, kalau Anda mau bikin juga bisa ikut baca gigi. Nah, untuk itu, lalu cari bahannya, materinya. Misalnya cengkeh. Saya menemukan sini ya. Nah, ketika Anda ngeblank, bagaimana caranya membuat obat sakit gigi? Kan nggak kepikiran tuh. Cari di Google. Nah, gini. Cara menyembuhkan gigi. Nah, gigi kan banyak berlubang. Tuh, cara alami ya, cara alami. Karena obat-obatan kan kepikiran banyak pikiran kita kan bahan-bahan kimia seperti itu ya. Padahal enggak. Kalau kita bermain di obat alami herbal seperti itu banyak sekali bahan-bahan yang bisa ditemukan di sekitar kita ya. Tuh. Penyebabnya jeruk nipis, garam, belimbing wuluh, tuh cengkeh, ya kan? Bawang putih, bawang merah seperti itu ya. Lada. Nah, ini saya ambil sini. Ini kan bisa meredakan ya. 10 yang bisa meredakan. Saya ambil ini cengkeh. Nah, cengkeh bagaimana cara mengolahnya? Ternyata kita bisa mencari ya, mencari di mana itu
adalah banyak yang menjual minyak cengkeh di situ. Jadi enak. Jadi cengkeh itu ya, cengkeh juga bisa mengurangi rasa sakitnya. Nih, antibakteri. Caranya semprotkan sedikit minyak cengkeh itu kan. Nah, minyak cengkeh ke kapas. Nah, jadi saya harus mencari minyak cengkehnya ini, itu kan. Nah, tempelin. Nah, ini ada caranya juga kan. Untuk spesifikasi produknya udah ada, udah dijelaskan juga di Google. Mengurangi rasa sakit gigi karena memiliki anti inflamasi, antioksidan, antibakteri, ya kan. Lalu cara pemakaiannya udah jelaskan juga. Semprotkan sedikit ke kapas, tempelin sedikit. Oke. Lalu bagaimana cara menemukan minyak cengkeh? Ketik Google lagi. Tuh, coba minyak cengkeh literan ya. Jadi jangan yang udah bermerek. Udah bermerek mahal. Nah, ini jangan ya. Nah, minyak cengkeh literan. Jadi untuk membeli banyak sekalian ya minyak kayu putih. Cengkeh literan. Anda membeli minyak cengkeh literan. Tuh. Minyak cengkeh literan. Kasih ini aja. Ini tujuannya biar katanya itu nggak misah-misah minyak cengkeh literan gitu. Jadi nggak misah-misah minyak di sini, cengkeh di sini, literan di sini enggak ya. Nah, kan minyak cengkeh literan. Mana adakah? Oh, nggak ada ternyata. Adanya minyak kayu putih. Apa ya? Minyak cengkeh. Nah, minyak cengkeh literan seperti ini ya. Ini minyak kayu putih. Oh, kayu putih. Minyak serai. Nah, serai. Oke. Nah, minyak serai. Seperti itu ya. Minyak cengkeh. Oh, kalau ini udah dimarki, udah dihargain. Nah, ini mereka seperti itu mainnya ya. Dia membuat kemasan sendiri, botol sendiri, isinya juga minyak cengkeh ya seperti ini. Nanti hasilnya dijual. Tapi untuk branding, Anda jangan menamakan ini minyak cengkeh. Minyak cengkeh itu harganya nanti nggak bisa tinggi. Seperti itu. Ini harga 25.000. Minyak cengkeh. Nah, kalau Anda bisa mengolah sendiri minyak cengkeh ini ya. Oh, kok jujur mujur, enggak ya? Minyak astili, apa itu mas? Astili. Tuh ada tuh dihubungi aja nih seperti ini ya. Tuh kan ada. Oke. Minyak mentol kualitas murah. Nah seperti itu. Jadi idenya adalah seperti ini saya gambarkan ya. Seperti ini saya akan gambarkan seperti itu. Ketika kita udah punya ide, kita beli itu namanya bahannya ya, bahannya dalam kemasan banyak sekalian. Banyak sekalian. Ya. Lalu kedua adalah diolah ya, nggak perlu diolah. Kalau tanpa olahan kayak minyak cengkeh itu sepertinya dia tinggal menuangkan aja ya, soalnya udah full minyak cengkeh, udah jadi minyak cengkehnya. Lalu cara info pemakaiannya seperti tadi di Google pun ada ya. Nah seperti tadi mana tadi. Nah ini pemakaiannya cari sini aja, cari. Lalu untuk botolnya ya cari tempat botolnya. Nah untuk cari seperti ini botol ya, seperti ini. Nah ini di Tokopedia ada kok. Nah Tokopedia.
Kalau Anda bingung, cari aja Tokopedia. Udah cek Tokopedia belum ya? Botol, misal botol kaca 15 ml. Kayak minyak cengkeh ini berapa mililiter? 25 ya, 25 seperti ini. 25 ml harganya 25.000. Jadi untuk 1 mililiternya 1 mililiternya 1.000. Nah, itu kan botol tinggal dibeli nih ya kan, botol banyak sekali. Anda tinggal milih kemasannya seperti apa. Pastikan kalau Anda ingin menjual yang lebih bonafit ya, pastikan itu botolnya yang menarik. Nah, lihat aja seperti ini. Ini kan kurang nih. Yang menarik itu kayak ini ya. Kalau buat sakit gigi ya pakai pipet ya, pipet atau kaca pipet. Nah, ini lebih bonafit walaupun harganya lebih mahal 1.000-2.000. Nah, kan pipet ditetesin tes, nah, kan 3.000 per biji. Itu cari aja Tokopedia. Nah, betul. Kalau bisa Anda dengan seperti ini. Nah, ini kemasannya menarik nih. Pakai roller ini. Enggak seperti ini. Tuh, manual seperti ini. Jadi harus diperhatikan dari botolnya, lalu kemasannya ya, kardusnya. Lalu mereknya, terus brandingnya, warnanya ya. Minyak kemiri banyak yang jual tuh. Fungsi minyak kemiri buat apa misalnya? Dari tadi minyak kemiri terus sih. Fungsi manfaat ya. Manfaat minyak kemiri. Nah, ini buat apa nih? Tuh. Oh, kerontokan rambut. Jadi Anda bisa tuh minyak kemiri. Manfaat kemiri tuh. Saluran pencernaan, untuk rambut juga untuk membantu mengatasi berbagai masalah kesehatan, sembelit, demam, kanker kulit tuh. Kan dapat ide Anda. Jadi di sini permasalahan orang itu banyak sekali juga. Sembelit, demam ya, kanker kulit. Nah, untuk masalah kulit juga. Kemudian banyak sekali ya fungsinya. Tuh. Tuh penyembuh rambut. Jadi Anda bisa menetapkan, nah ini ya minyak kemiri. Ini botol ini Anda beli botolnya, lalu diisi ini minyak kemiri. Nah ini minyak kemiri literan ada kok. Tokopedia biasanya juga ada minyak kemiri. Ya kemiri. Tuh ini kemiri juga sedia dia. Nah, minyak kemiri. Mana sih kemiri? Ada nggak sih? Kemiri tuh minyak kemiri. Yang literan mana literan ya? Oh ini udah di branding ya semuanya ya, kire gitu kan, kiri tuh seperti itu. Jadi idenya seperti itu ya teman-teman ya. Untuk membuat satu buah produk ini mudah sekali. Anda temukan masalahnya, temukan bahannya ya, lalu beli botolnya, lalu di desain brandingnya seperti itu. Tuh banyak sekali tuh. Literan coba ya, kembali literan. Nah, literan. Ini untuk kebutuhan tuh Anda bisa memainkan kata kunci obat penumbuh rambut di kota mana seperti itu ya. Nah, kemiri. Ini udah dapat nih brandingnya soalnya. Ya, Anda bisa bersaing lah dengan mereka dengan harga lebih murah. Nanti akan saya jelaskan bagaimana bisa meyakinkan orang dengan produk Anda itu walaupun baru ya. Oke. Seperti itu gambarannya, jadi Anda harus langsung dapat ide ketika saya menjelaskan seperti ini ya. Tuh, ini simpel ini sebenarnya. Pakai minyak apa ini ya? Ini fungsinya buat apa? Minyak angin tuh. Yang buat adem-adem apalah, itu lah. Itu minyak kemiri, beli aja yang literan, dimasukkan ke sini. Lalu kasih ini stiker botol, lalu dikasih beli dus. Berapa kalau kita desain dus murah kalau banyak sekalian. Kalau e-book ya Anda cari bahan. Kalau ini kan minyak kemiri bahannya. Nah kalau ini bahan e-book ya
cari aja di Google seperti itu ya. Yang penting bermanfaat ya, memang harus bermanfaat ya. Harus kalau utang ya memang itu isinya itu solusi bagi mereka yang stres karena utang ya, seperti itu. Jangan asal nanti uh, jualan Anda akan repot kalau misal jualan Anda asal, misal khasiatnya minyak atau bahan-bahan seperti ini asal, Anda nggak bisa tahan lama kalau jualannya seperti itu. Kualitas nggak diperhatikan ya, itu kualitas ya, ingat ya. Lalu desain packing produknya ya, didesain lah pakai Photoshop apa, kalau Anda punya teman saudara yang jago desain dibikinkan untuk mendesain dusnya atau mendesainkan ini stikernya seperti ini, bisa stiker bolong seperti ini ya, apa transparan yang putih itu selalu ada logo-logonya, atau full seperti ini ada tulisannya. Anda bikinkan aja satu template desain lalu dicetak banyak seperti itu ya. Lalu bikin packing menarik, dus kecil seperti ini, dus ya, dus. Ini botolnya menarik, ketika minyak rambu tuh botolnya menarik kan, jadi nggak cuma botol tok seperti tadi apa gimana ya. Aduh, nah kayak gini. Nah ini susah nih, untuk dijual lebih mahal susah. Bandingkan dengan ini tuh kan, dengan merek branding ya dijual 150.000. Padahal untuk beli botol pun itu berapa tadi? 4.000 ya, 4.000. 5.000 lah botolnya, 5.000. Minyak kemiri kalau kita beli literan lalu dituangkan seperti ini ya. Berapa mililiter nih? 4.000 tambah mana mililiternya? Ada ya. Ada. Nah, kira-kira ini sepertinya 15 ya atau 20 ml. Tuh, yang kemiri dijual berapa? Sampai 150.000. Beda kalau kita jual dengan botol seperti ini ya. Itu 25.000. Ini untung berapa ini? Nah, seperti ini kan udah ada mereknya, brandingnya ya. Nah, akan saya jelaskan di sini ya. Ketika kita udah menemukan banyak produk tertentu, nah saatnya kita membuat brandingnya dengan agar bisa menjual harga tinggi. Bagaimana caranya? Gunakan ilmu branding untuk menciptakan produk dengan harga mahal ya. Biar nggak dipandang dengan murah ya, seperti ini ya. Kan bisa nih 150.000. Padahal produksinya ya saya yakin ini nggak lebih dari 50.000. Untuk botol 4.000, bahan si minyak ini paling berapa, terus dus lalu ini ya, stiker nggak lebih dari 50.000 saya yakin. Oke, dijual seperti ini. Lalu dia nggak jual retail, pasti dia akan menjual banyak sekali ya. Itu faktor kali ya. Caranya adalah berikan nama, merek, branding, produk yang relevan. Nah, seperti ini. Ini kan kiri itu artinya kiri apa? Misalnya, itu dari bahasa mana? Kiri. Kiri. Bahasa. Bahasa asing saya yakin. Oh, bahasa Jepang ya, kiri. Bahasanya apa tuh? Bahasa Jepang kiri. Kiri itu bahasa Jepang. Nah, ini akan saya ajarkan juga cara membuat merek ya. Pakai bahasa lain. Tuh, bunga yang bagus, ganteng, bagus, indah, manis, colek, manis, molek, manis, cantik, molek, manis. Nah, seperti itu ya, kiri. Kalau cuma seperti ini, minyak cengkeh, nah itu gagal. Kita akan menjualkan produk jadi yang mahal. Ya, kuncinya jadi pastikan mereknya itu yang relevan dan elegan. Nah, berarti ke Google Translate. Nah, ini udah saya ajarkan ya, cari merek yang elegan. Gunakan bahasa asing ya, seperti tadi kiri. Misal Google Translate, Google
ketika itu ya. Kita udah beli bahannya, misalnya bahan, lalu ambil ambil secuil segini, secuil segini, secuil segini ya. Ambil misal bahan segini ya. Lalu di packing ya, dibotolin, kalau tiga dibotolin ya, botol, dimasukin botol. Nah, botol itu mau pipet atau mau semprot ya, tergantung produknya. Oke, paham ya. Jadi ketika itu, nah, pastikan belinya yang literan langsung sekalian. Jadi ketika kita misal-misal per mililiter itu akan jatuhnya murah. Nah, untuk literan ini dibotolin itu ya, lalu di packing, didus-dusin, bikin dus-dusan aja, dus-dusannya menarik itu ya, dus ya, nggak segitu gede gini lah, ini susah. Nah, ini didusi, di branding, kasih ini branding, branding ya, di merki. Nah, oke. Nah, ini penjelasannya, gunakan bahasa asing, misal tadi apa ya, saya menggunakan apa nih, kira bahasa Jepang. Saya kemiri ya, minyak kemiri untuk bahasa apa ya, gigi, rambut rontok ya, rambut rambut misalnya, kemiri untuk rambut, hair. Kalau bahasa Inggris sudah biasa, coba kalau bahasa Belarusia, tulisannya gini, Jepang, 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 yang agak familiar Jepang, bahasa Ajinomoto seperti itu ya. Kami loh, kok jual kami, nah, apa nih ya, Hime, nah gitu ya. Misal Anda merek ini Hime, nah kan udah tuh, udah legend lah. Jadi produknya masih asing, kesannya itu produknya berkualitas seperti itu ya. Afrika Hari, Ilea, nah kan nggak kepikiran. Nah, Ilea ini pas gue, nah, produknya nih Ilea, nah, terus di branding, desainnya seperti apa, bisa ada contak-contak seperti ini, contak nggak apa-apa. Tapi mereknya jangan ya. Jadi, ya jangan khawatir kalau misal BPOM ya, kita bisa izin BPOM kalau memang penjualan kita itu udah tercium akan banyak lakunya. Jadi ketika Anda udah punya banyak reseller ya, itu Anda segera izin ke BPOM-nya ya. Oke, seperti itu. Jadi ketika Anda baru launching, baru bentar lah, baru menjajaki pasar, jangan izin dulu. Nggak apa-apa. Ketika udah lempar ke pasaran banyak ya, udah ribuan itu, langsung izin. Oke. Sekarang kan pungli udah diberantas, insya Allah izin nggak akan dipersulit. Lalu sesuaikan nama brand ya, brand tadi ya, sesuaikan dengan nama pasar yang Anda target, misal saja ya. Nah, kayak tadi lah, kiri misalnya, kiri ya, kiri ya. Jadi apa namanya, kok tak hapus tadi ya, namanya apa tadi ya, Google Trends, Translate. Rambut ya, rambut, hair, dewa Arabic, share, itu kan, share, pas kue Ilea, misal Ilea seperti itu ya, Ilea kan relevan tuh. Ya udah anu banget lah. Nah, keren tuh, kiri. Dari penggunaan kata konsonan ini saya ambil dari beberapa sumber ya, untuk membuat merek yang gimana ya, yang bisa diterima, bisa
dipakai panduannya. Konsolnya jangan ini ya, singkatan seperti ini ya. HJK, HJK, misalnya HJK atau singkatan-singkatan seperti itulah. Inisial SBY, kok SBY? Seperti itu jangan pakai konsonan. Pakai angka ya jangan. Misalnya kiri 24, nah 28, atau Ilya 77. Ya Esteller ya S77. Yo hindarin seperti ini. Lebih baik tanpa ada seperti nempel-nempel. Lalu mudahkan, mudah diucapkan dan diingat ya. Kiri selalu Ilya, Ilya. Jangan panjangan, susah diingat nanti. Gunakan logo, pasti ya logo merek sejajar dengan logo. Tuh kiri, dia ambil logo dari tulisan aja, font tulisan kiri seperti ini ya. Jadi kiri. Lalu apalagi logo. Anda bisa bermodal font tulisan aja, bisa bermodal ada logonya. Silahkan. Tuh logo Miracle atau font-fontnya menarik seperti ini. Tuh Miracle, Miracle logonya seperti ini, daun. Nah tuh daun Miracle atau daun nih, daun. Itu logo mereka. Tagline-nya jangan lupa ya, penumbuh, penyubur dan pelebat rambut alami ya tagline-nya. Tagline saya lupa. Kalau bisa tagline-nya biar begitu pasar melihat logo Anda, merek Anda, lalu di bawahnya ada tagline-nya, itu udah bisa mengartikan fungsinya buat apa sih produk Anda itu. Nah, seperti itu tagline-nya ya, penumbuh, penyubur dan pelebat rambut alami. Nah, seperti itu. Ini logonya, ini logo apa sih ini ya? Logo daun atau logo rambut? Ya, seperti itu ya. Oke, paham ya? Udah ada ide? Segera dipraktekin untuk membuat produk. Jadi memang modalnya harus banyak sih, lumayan lah. Tapi ketika Anda produk itu laku, Anda juga akan cepat balik modal. Nah, seperti ini membuat jilbab pun kencang banget. Untuk mendapatkan puluhan juta pertama itu cepat banget. Ketika kita udah merekrut banyak reseller tentunya, jangan dijual satuan lalu beli obat seperti ini langsung ditaruh apotek, jangan, nanti harganya nggak bisa tinggi, susah. Kita mainkan di online ya, terutama di Facebook ya. Untuk ilmu Facebook ya Anda pelajari lagi di video sebelumnya. Bikin kemasan menarik dan unik. Nah ini nama Aqua ya. Ini Aqua tuh mereknya Aqua, kan dari bahasa mana tuh ya, Aqua air padahal. Lalu dari danau ini logonya seperti ini, fontnya tuh dioles swing ya, seperti itu ya. Oke, mereknya memiliki makna. Artinya elemen merek hendaknya mengandung sebuah makna. Ya itu tadi, Ilya terus kasih tagline ya, dengan tagline ya, karena dengan bantuan tagline itu tadi kalimat yang ada di bawah, di bawah ini ya, merek ya, merek tagline. Kemasannya menarik, menarik. Nah, ini dus. Lalu bikin menarik ini walaupun kotak top ini menariknya ya ini kasih desain yang menarik. Ya seperti ini ya kemasan. Tuh kemasan botolnya juga menarik. Enggak kayak gini. Wah ini udah ini murah, jual murah. Padahal bahannya sama. Yang kita bisa menjual lebih mahal ya karena kemasannya bikin menarik. Isinya padahal bisa sama. Oke ya, paham ya? Dari situ tuh menjual 100.000, 110.000, udah jual 120 tuh. Jadi mainkan tekniknya tuh, pengiriman cepat tuh kan, pas respon. Ini produk dibutuhkan banyak orang karena tuh kerontokan, ingat ya. Kita menjual produk dari solusi kebanyakan orang. Nah, ini jual aja tuh, cari resellernya. Nanti saya ajarkan untuk mencari reseller ya. Bagaimana cara mencari reseller yang mudah.
di video selanjutnya ya, video kedua setelah ini. Oke, seperti itu. Ya, caranya selain kita membuat branding sama merek, pastikan kita untuk bermain online, pastikan kita bermain dengan ini sebuah social proof. Jadi nggak sekedar testimoni ya, harus social proof. Dengan cara mengumpulkan orang-orang yang foto-foto orang dengan produk kita seperti ini. Misalnya keripik ya, keripik banyak yang foto dengan produk ini. Nah, ini social proof ya. Nah, itu kesannya disukai banyak remaja, banyak bagi. Nah, seperti itu banyak orang ya. Nah, caranya adalah bagikan aja produk Anda ke saudara atau teman. Lalu suruh foto seperti ini enggak ya, seperti ini ya. Nah, kalau obat sakit gigi ya, obat bapak-bapak atau mama yang sakit gigi sambil meringis ya, mesem ya, sakit gigi. Lalu obat rontok, bapak-bapak juga om-om dengan rambut before afternya ya, seperti itu, sebelum dan sesudah rontok ya, sebelum rontok, pas selama rontok dan sesudah nggak rontok. Nah, seperti itu foto, lalu megang produk Anda, itu social proof ya. Nah, lalu dipamerin nanti di website atau di promo iklan Anda, minta testimoninya dan minta ya. Seperti itu untuk menjual produk dengan harga tinggi ya. Semoga Anda paham untuk membuat produk dengan teknik remin. Remin itu ya? Oh ya, remin. Oke. Untuk teknik redol akan ada di video selanjutnya. Juga video teknik reseller. Oke. Demikian video kali ini. Jangan lupa praktek ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.